Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Isnur Wahyudi dengan NIM 2019-008373 dengan dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Muinah Fadilah SEMSI dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Nonik Kusumaningrum SEMSJ. Dengan ini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai tugas akhir saya dengan judul meningkatkan loyalitas pelanggan melalui nilai yang dirasakan dan kualitas yang dirasakan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Baik, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu di latar belakang. Jadi sektor telekomunikasi seluler telah menjadi salah satu penyumbang pendapatan ekonomi negara, bahkan menjadi salah satu dasar untuk menilai suatu negara tersebut maju atau tidaknya. Nah, salah satu perusahaan telekomunikasi seluler yang pada saat ini berupaya untuk menjadi leader utama khususnya di Indonesia yaitu adalah perusahaan Indosat. Perusahaan Indosat ini pada paruh tahun pertama 2021 telah mencatat laba sebesar 5,59 triliun. Hal tersebut membaik daripada tahun kemarin yang mempunyai kerugian atau mengalami kerugian sebesar 341,10 miliar. Akan tetapi meskipun begitu, Indosat ini masih tertinggal atau berada di urutan kedua dari pesaingnya yaitu Telkomsel. Berdasarkan data, Telkomsel memiliki jumlah pengguna terbanyak atau terbesar dengan nilai 169,2 juta. Sedangkan Indosat berada di urutan kedua yaitu sebesar 60,3 juta. Untuk yang kedua yaitu hipotesis penelitian dan kerangka penelitian. Untuk hipotesis pertama yaitu nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas pelanggan. Untuk hipotesis kedua yaitu kualitas yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas pelanggan. Untuk hipotesis ketiga yaitu nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan pelanggan. Hipotesis keempat, kualitas yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan pelanggan. Untuk hipotesis kelima yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah teoritis. Baik, yang pertama yaitu nilai yang dirasakan adalah preferensi yang dirasakan dan evaluasi yang diungkapkan pelanggan mengenai sifat-sifat suatu produk, kinerja sifat-sifat tersebut dan hasil yang diperoleh setelah menggunakan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kualitas yang dirasakan didefinisikan sebagai satu standar evaluasi global yang diadopsi oleh konsumen untuk menilai kelebihan serta kekurangan pada merek dan produk. Yang selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan merupakan definisi dari kepuasan pelanggan yang merupakan sebuah gabungan penilaian pengalaman pembelian dan konsumen pelanggan. Yang selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau mendukung produk atau layanan yang disukai secara terus-menerus pada masa depan, pada masa yang akan datang, sehingga menyebabkan pembelian merek yang sama dan berulang. Untuk selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian ini yaitu jenis penelitiannya kuantitatif dengan populasi yaitu pengguna Indosat di Indonesia
yang berumur 15 tahun ke atas. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan non probabilitas dengan teknik purposive sampling. Untuk sumber data yang digunakan yaitu adalah data primer dengan responden total 125 responden, dan untuk uji kualitas data yaitu menggunakan validitas dan reliabilitas. Untuk uji analisa data yaitu dengan analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan didukung oleh uji T dan uji F. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini untuk uji validitas dan reliabilitas data yaitu pada data variabel X1, X2, dan variabel Z dan Y itu menunjukkan hasil yang valid dan reliable. Untuk normalitas yaitu menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan nilai signifikasi 0,0200 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas yaitu nilai yang dirasakan dan kualitas yang dirasakan terhadap kepuasan pelanggan menunjukkan nilai toleransinya yaitu 0,617 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya yaitu 1,620 yang lebih kecil dari nilai 10. Untuk nilai yang dirasakan dan kualitas yang dirasakan terhadap loyalitas pelanggan itu memiliki nilai toleransi ya sebesar 0,617 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya yaitu 1,620 yang lebih kecil dari 10. Sedangkan untuk kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan nilai toleransinya yaitu sebesar 1,000 yang lebih besar dari 0,110 dan VIF-nya yaitu 1,000 yang lebih kecil dari 10. Jadi tidak terjadi multikolinearitas. Untuk yang terakhir yaitu untuk kesimpulannya, yang pertama variabel nilai yang dirasakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Yang kedua, variabel kualitas yang dirasakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu variabel nilai yang dirasakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Yang keempat, variabel kualitas yang dirasakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Yang keenam, variabel nilai yang dirasakan mampu mempengaruhi variabel loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Untuk yang terakhir, yang ketujuh yaitu variabel kualitas yang dirasakan mampu mempengaruhi variabel loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun terdapat kekurangan pada video ini. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.